Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu Rasul karim Allah. Wa sallallahu Allah wa ta'ala bidaran amin. Baik, ayatullah as-suhada wa para pecinta ilmu yang sama-sama harap Allah SWT. Kembali kita bersama belajar tentang ilmu qur'an itu ilmu tafsir. Kita perhatikan di sini ada kata kasaro dan kasro. Kasaro ini adalah fi'il madhi, kasro adalah isim masdar. Artinya memecahkan. Kita akan belajar di sini bagaimana isim masdar ini tidak semua harus disamakan dengan pola atau wazan atau timbangan yang pernah kita pelajari. Jadi materi yang ada di sini adalah contoh dari fi'il madhi dan masdarnya. Contohnya di sini kasaro tadi masdarnya adalah kasron. Kasaro yaksiru kasron karena dia mengikuti pola atau wazan atau timbangan fa'ala yaf'ilu fa'alan. Kemudian ada kata hamala. Hamala yahmilu hamlan. Di sini masdarnya adalah hamlan. Ini masih sesuai dengan pola fa'alan. Sama dengan kasron. Hamala artinya mengangkat. Hamlan artinya mengangkat. Ini ghafara maghfiratan. Di sini fi'il ghafara ini masdarnya maghfiratan. Jadi dia tidak bunyi ghafron seperti kasron hamlan, tapi maghfiratan artinya mengampuni. Jadi ini bisa kita lihat dari kamus, memahami ini secara simai sifatnya yang kita dengar dari orang Arab. Jadi kita tidak semata-mata sesudah mempelajari rumus atau wazan atau pola atau timbangan dari musharraf lalu mutlak berlaku seperti itu, tidak. Khususnya untuk isim masdar. Jadi isim masdar kita harus lihat di kamus ataupun kita mendengar dari orang Arab biasa berkata. Jadi tidak bisa kita langsung membuat seperti apa yang pola yang kita sudah ketahui. Dihususkan adalah untuk isim masdar. Untuk yang lain kita bisa mengikuti pola yang lain. Jadi mungkin nanti isim alatnya juga dia ada beberapa pola-pola yang berbeda. Jadi khususnya di sini isim masdar. Jadi kita tidak bisa langsung menciplak dari pola yang ada atau wazan atau timbangan yang ada. Kita harus lihat di kamus untuk selamatnya. Untuk isim masdar yang betul untuk suatu atau suatu fi'il. Contohnya sini adalah ghafara. Jadi masdar bukan ghafron tapi maghfiratan. Ini ada ghasala ghaslan. Ini masih berlaku seperti wazannya atau polanya. Ini mencuci. Jalasa. Nah, ini beda juga nih. Jalasa masdarnya adalah julusan. Jadi jalasa masdarnya bukan jasan tapi julusan. Kita tidak menemukan kata jasan dalam bahasa. Itu juga ghafara. Tidak menemukan kata ghafron. Jalasa julusan artinya duduk. Kemudian halaka halakan. Nah, ini juga beda. Halaka halakan. Artinya binasa. Jadi tidak langsung hakan tapi halakan. Ini
untuk mengetahui ini kita harus lihat di kamus bagaimana masdar suatu fi'il. Jadi, sebelum kita menentukan masdarnya kita harus lihat di kamus dulu. Misalnya khotoba khotban, nah ini masih sesuai nih. Yang memetik ghofronan. Nah, jadi selain ghofaro itu, selain masdarnya bunyi magfirotan, juga berbunyi ghufronan. Kadang-kadang ada nama orang ghufron. Nah, itu berasal dari kata ghufronan, masdar. Sama artinya mampuni juga, karena berasal dari kata ghofaro. Berasal dari akar kata fi'il madhi yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah hadzaba hadzfan. Nah, ini masih sesuai dengan pola. Hadzaba hadzfan artinya membuang. Demikian untuk isi masdar yang penting kita ketahui. Ini khusus untuk sulasi mujarad ya, sulasi mujarad. Adapun untuk yang mazid, nah itu biasanya sudah tertentu masdarnya. Nah, mengikuti pola, cukup kita mengikuti pola saja. Tapi khusus untuk sulasi mujarad, fi'il yang berasal dari 3 huruf. Nah, ini kita harus hati-hati, perhatikan baik-baik. Kita harus lihat bagaimana kamus berbicara tentang masdar ini. Jadi bisa kita bikin sendiri seperti kita lihat pada wazan atau pola atau timbangan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita, memudahkan memahaminya dan sampaikan yang pada saya tidak. Ya nahtati nuqana biki barti majelis subhanakallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.